Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Materi kita tentang hukum bacaan mim mati. Nah, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak ibu harus tahu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah proses pembelajaran nantinya, anak-anak ibu dapat menjelaskan hukum bacaan mim mati. Yang kedua, dapat mengetahui contoh bacaan mim mati. Yang ketiga, dapat menerapkan hukum bacaan mim mati. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum bacaan mim mati. Apa itu hukum bacaan mim mati? Hukum bacaan mim mati adalah setiap ada huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum mim mati terbagi 3. Yang pertama, izhar syafawi. Kedua, ikhfa syafawi. Ketiga, idgham mimi. Ibu ulangi ya. Hukum mim mati terbagi 3. Izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Nah, ketiga hukum bacaan mim mati ini harus kalian hafal ya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Nah, cara membacanya jelas di bibir dengan mulut tertutup. Nah, ini huruf izhar syafawi. Ibu bacakan ya. Alif, ta, tha, jim, ha, kho, dal, dha, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghim, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Nah, ini adalah huruf izhar syafawi. Nah, sekarang kita lihat contoh bacaan izhar syafawi. Nah, cara membacanya tadi harus jelas. Perhatikan ya, ibu bacakan ayatnya. Fi am walihim hakun. Nah, ada mim mati bertemu dengan waw. Ini adalah contoh bacaan izhar syafawi. Dan cara membacanya harus jelas. Di sini juga ada mim mati bertemu dengan ha. Jadi cara membacanya juga harus jelas. Him, hakun. Nah, contoh yang kedua, am, ja'alu. Nah, ada mim mati bertemu dengan ja. Contoh yang ketiga, ka'am balik. Nah, ada huruf mim mati bertemu dengan tha. Contoh yang keempat, la'allakum tattaquna. Ada mim mati bertemu dengan ta. Nah, jadi bacaan izhar syafawi harus dibaca jelas. Yang kedua, hukum bacaan mim mati yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya samar-samar di bibir dan didengungkan.
Nah, contoh bacaan ihfa syafawi. Perhatikan ya. Wa may ya'tasim billahi. Ada huruf mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya tadi samar-samar dan harus didengungkan. Contoh yang kedua, wa ma hum bikharijina. Nah, huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Contoh yang ketiga, taqikum ba'sakum. Nah, mim mati bertemu dengan ba. Jadi cara membacanya harus samar-samar dan didengungkan. Yang ketiga, idgham mimi. Idgham mimi disebut juga dengan idgham mutamathilain. Idgham mimi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasydidkan dan wajib dibaca dengung. Nah, contoh bacaan idgham mimi. Perhatikan ya. Mithlahum ma'ahum. Ada huruf mim mati bertemu dengan mim. Nah, harus kita baca dengung. Contoh kedua, ajrohum marrotaini. Mim mati bertemu dengan mim. Contoh yang ketiga, fi qulubihim maradun. Nah, ada mim mati bertemu dengan mim. Nah, jadi bacaan idgham mimi harus kita baca dengung ya. Nah, sudah selesai materi kita hari ini tentang hukum bacaan mim mati. Anak-anak ibu harus ingat ya, apa itu hukum bacaan mim mati izhar syafawi, ihfa syafawi, dan juga idgham mimi. Dan juga kalian harus latihan membaca Al-Quran dan juga menerapkan hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Nah, agar kalian lebih mudah dalam menerapkan hukum bacaan mim mati, ibu beri tugas untuk kalian baca surah Al-Quraish, yang kedua surah Al-Fil, dan yang ketiga surah Al-Kafirun. Nah, di dalam surah tersebut ada hukum bacaan mim mati, dan coba kalian terapkan cara membaca dari ketiga hukum bacaan mim mati yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat anak-anak ibu terima dengan baik. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.